Ada pepatah lama yang mengatakan menjaga kesehatan berawal dari menjaga hati liver. Kalimat ini benar-benar nasihat emas. Jika hati kita sehat, racun-racun dapat dikeluarkan darah menjadi bersih dan pembuluh darah tidak mudah tersumbat. Masalah tiga tinggi, darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi pun bisa terkontrol dengan baik. Jika hati sehat, mata akan berbinar, semangat terjaga, makan terasa nikmat, dan tidur pun nyenyak. Bagi sahabat senior, inilah definisi sesungguhnya dari kualitas hidup di masa tua. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan hati? Apakah harus mengonsumsi banyak suplemen mahal atau obat kuat? Jangan terburu-buru. Dalam video hari ini saya Dr. Eko Nugroho akan mengungkap 5 jenis makanan umum yang dijuluki sebagai raja detoksifikasi hati. Makanan-makanan ini terlihat biasa dan harganya pun terjangkau, namun kemampuan mereka dalam merawat dan melindungi hati sungguh luar biasa. Mengonsumsinya seminggu sekali dapat membantu mendetoksifikasi hati dan membersihkan pembuluh darah. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe pada saluran energi usia emas dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan lebih banyak pengetahuan kesehatan praktis di masa depan. Di sini kita mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang dibicarakan orang. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan terhangat bagi kami untuk terus berkarya. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi pandangan dan pengalaman di kolom komentar di bawah. Baiklah, mari kita mulai topik hari ini, 5 jenis raja detoksifikasi hati. 1. Akar gobo burdock root. Mungkin banyak teman-teman yang belum terlalu akrab dengan tanaman ini, tapi jika Anda sering menonton drama Jepang atau menyukai masakan Jepang, Anda pasti pernah melihatnya. Akar gobo di zaman kuno adalah bahan makanan sekaligus obat yang asli. Kemudian tanaman ini menyebar ke Jepang dan dianggap sebagai harta karun oleh orang Jepang, dimakan setiap hari, bahkan diberi julukan yang sangat hebat, ginseng dari timur. Lihatlah betapa tingginya penilaian tersebut. Sekarang ginseng dari timur ini mulai kembali populer di meja makan kita. Mengapa ia disebut ginseng dari timur dan bagaimana ia bisa membantu mendetoksifikasi hati kita? Mari kita lihat keajaiban akar gobo. Akar gobo memiliki 2 senjata rahasia, artein dan lignin. Racun di dalam tubuh kita ibarat sampah yang menumpuk dari waktu ke waktu, beberapa bersembunyi di sudut-sudut yang sulit dibersihkan. Artein ibarat pasukan pembersih. Begitu masuk ke tubuh kita, ia bisa menemukan racun-racun ini dengan sangat akurat mengemasnya dan membuangnya keluar. Yang lebih hebat lagi, saat membersihkan sampah, ia tidak melakukannya dengan kasar yang bisa merusak, melainkan sangat lembut berkat lignin. Penelitian modern menemukan bahwa zat ini adalah senyawa aktif anti kanker yang sangat baik. Hati kita setiap hari memproses begitu banyak racun sehingga mudah terserang dan terluka. Lama-kelamaan sel-sel bisa mengalami perubahan buruk. Lignin ini ibarat memakaikan baju pelindung pada sel-sel hati kita. Sambil membantu membersihkan racun, ia juga memberikan nutrisi pada sel hati yang rusak untuk perbaikan dan pemulihan. Jadi makan akar gobo sama dengan membersihkan hati secara besar-besaran sekaligus memberinya nutrisi tambahan. Metode perawatan hati 2 arah ini sungguh luar biasa, bukan? Lalu bagaimana cara mengonsumsi akar gobo agar efeknya maksimal? Berikut saya rekomendasikan 2 cara paling sederhana dan efektif. Cara 1, metode sehat ala pemalas, teh akar gobo. Ini adalah cara termudah, sangat cocok bagi Anda yang sibuk atau tidak suka memasak. Anda bisa membeli akar gobo yang sudah diiris dan dikeringkan di supermarket atau toko obat herbal. Pilihlah yang berwarna kuning telur dan beraroma harum khas tanaman. Jangan beli yang warnanya menghitam atau berbau ape. Setiap hari ambil segenggam kecil sekitar 6,10 gram atau 7,8 keping. Masukkan ke dalam botol, minum tumbler, tahan panas, lalu seduh langsung dengan air mendidih. Tutup rapat dan diamkan selama 10 hingga 15 menit. Teh yang dihasilkan akan berwarna kuning keemasan dan memiliki aroma khas yang harum. Anda bisa menyeduh ulang berulang kali sampai rasanya hilang. Kuncinya adalah konsistensi. Minumlah setidaknya 1 atau 2 kali seminggu. Dalam jangka panjang, Anda akan merasa tubuh lebih ringan, beban hati berkurang, dan sampah di pembuluh darah bersih. Ini sangat membantu menstabilkan 3 tinggi. Cara 2, metode masakan rumahan, tumis akar gobo, sup tulang akar gobo. Jika membeli akar gobo segar, Anda bisa mengerik kulit luarnya dengan punggung pisau atau sabut pembersih secara perlahan. Tidak perlu dikupas terlalu tebal karena banyak nutrisi berada di dekat kulitnya. Kemudian iris memanjang atau potong miring.
Akar gobo yang sudah dipotong mudah teroksidasi menjadi hitam, jadi sebaiknya siapkan mangkuk berisi air garam atau air yang diberi sedikit cuka. Rendam potongan akar gobo di dalamnya segera setelah dipotong. Tumis irisan akar gobo, bisa ditumis bersama irisan daging sapi, ayam, dan wortel. Tambahkan sedikit kecap asin dan gula. Rasanya gurih dengan sedikit manis, teksturnya renyah dan sangat cocok untuk lauk nasi. Sup, masukkan beberapa potong akar gobo ke dalam sup iga atau sup ayam. Sup yang dihasilkan tidak hanya bebas rasa berminyak, tetapi juga memiliki aroma segar. Akar gobo akan menyerap lemak dalam sup, membuat sup lebih enak dan lebih sehat. Tips hangat Dr. Eko. Meskipun akar gobo sangat baik, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Sifatnya dingin. Saat membuat sup bisa tambahkan 2 iris jahe untuk menetralkan sifat dinginnya. Ibu hamil dan ibu menyusui sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya. 2. Lobak putih. Setelah membahas akar gobo, mari kita bicara tentang lobak putih. Ada pepatah, makan lobak di musim dingin dan jahe di musim panas, tak perlu dokter meresepkan obat. Lobak putih ini di masyarakat sering disebut sebagai ginseng kecil. Ini menunjukkan betapa tingginya status sayuran ini. Apa kebaikan lobak putih untuk hati? Sebenarnya kemampuan terbesar lobak putih adalah detoksifikasi, terutama racun alkohol. Banyak teman-teman yang saat muda sering menghadiri jamuan makan dan minum alkohol. Sekarang, meski usia bertambah dan minum berkurang saat pertemuan keluarga atau hari raya, sulit menghindari minum sedikit. Namun fungsi hati kita menurun seiring bertambahnya usia, sehingga dampak alkohol pada hati menjadi lebih besar. Alkohol yang masuk ke perut akan berubah menjadi zat jahat bernama asetaldehida. Zat ini sangat beracun bagi sel hati dan merupakan biang keladi sirosis hati akibat alkohol. Nah, lobak putih ini ibarat master peredam mabuk. Ia mengandung berbagai enzim dan vitamin yang dapat mempercepat penguraian dan metabolisme asetaldehida, mengubahnya menjadi asam asetat yang tidak beracun untuk segera dikeluarkan dari tubuh. Dengan demikian, beban kerja dan kerusakan pada hati sangat berkurang. Jadi jika ada acara minum-minum, Anda bisa meminum segelas jus lobak putih mentah yang dicampur sesendok madu sebelum atau sesudah minum alkohol. Minuman Dewa Peredam Mabuk ini tidak hanya membuat Anda merasa lebih baik keesokan harinya, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi hati Anda. Selain melindungi hati, lobak putih juga ahli dalam mengatasi masalah 3 tinggi yang dikhawatirkan lansia. Lobak putih adalah makanan rendah kalori dan tinggi serat yang memberi rasa kenyang. Serat pangannya yang kaya ibarat sikat kecil yang menyapu kelebihan lemak di usus kita, membantu mengontrol berat badan dan memperlambat kenaikan gula darah setelah makan. Selain itu, kandungan kalium di dalamnya membantu menyeimbangkan natrium dalam tubuh yang baik untuk menstabilkan tekanan darah. Jadi menghadirkan lobak putih di meja makan adalah investasi kesehatan yang pasti menguntungkan. Bagaimana cara terbaik mengonsumsinya? Hari ini saya merekomendasikan satu resep sup lobak putih tahu. Resep ini sangat cocok untuk sahabat senior. Lobak putih membersihkan panas dan racun tahu kaya protein nabati berkualitas untuk memperbaiki sel hati dan keduanya rendah kalori. Kombinasi ini sangat disukai oleh hati dan pembuluh darah. Langkah-langkah: siapkan bahan pilih 1 lobak putih segar berat dan kulit halus, 1 blok tahu putih, potong dadu, beberapa iris jahe dan daun bawang iris. Rebus. Sebentar belansir lobak potong, lobak rebus dalam air mendidih selama 1,2 menit untuk menghilangkan rasa pedas. Getir agar sup lebih manis, angkat dan sisihkan. Mulai memasak, tumis jahe dengan sedikit minyak hingga harum. Masukkan air mendidih, wajib air mendidih agar kuah menjadi putih susu dan gurih. Masukkan lobak, tutup dan masak dengan api sedang kecil selama 15 menit. Masukkan tahu. Setelah lobak lunak bisa ditembus sumpit, masukkan tahu. Masak lagi dengan api kecil selama 5,10 menit agar tahu menyerap rasa. Bumbui, tambahkan sedikit garam dan lada putih bubuk sesuai selera. Jangan terlalu banyak bumbu, nikmati rasa aslinya. Taburkan daun bawang, matikan api. Sup hangat ini akan menghangatkan tubuh dari ujung kepala hingga kaki, membuat perut nyaman dan hati ternutrisi. Tips hangat Dr. Eko, sifatnya dingin. Jika Anda sedang mengonsumsi obat herbal bersifat hangat seperti ginseng, sebaiknya jangan makan lobak putih bersamaan karena dapat menetralkan efek obat. Bagi yang memiliki limpa dan lambung lemah, dingin jangan makan mentah terlalu banyak. Jika dimasak matang tidak masalah. 3. Akar kudzu. Gegen akar kudzu adalah akar dari tanaman merambat. Terlihat seperti potongan kayu kering, tapi jangan remehkan dia. Dalam pengobatan tradisional ini adalah harta karun terkenal, terutama untuk melindungi hati serta pembuluh darah jantung dan otak kardiovaskular. Jika lobak putih adalah master detox, maka akar kudzu adalah musuh bebuyutan bagi perlemakan hati, fatty liver, dan kerusakan akibat alkohol. Komponen intinya adalah daidzen.
Zat ini meningkatkan aktivitas enzim pengurai alkohol di hati sehingga alkohol lebih cepat keluar dan tidak lama merusak hati. Ini sangat baik bagi mereka yang berisiko terkena penyakit hati akibat alkohol. Di zaman modern, banyak orang terkena perlemakan hati bukan karena alkohol, tapi karena makanan berlemak. Flavonoid dalam akar kudzu dapat membantu mengatur lemak darah dan mencegah penumpukan lemak berlebih di hati. Bayangkan dia sebagai pengatur lalu lintas yang memerintahkan lemak agar tidak menumpuk di gudang hati tetapi segera dikirim ke tempat yang seharusnya untuk dibakar. Manfaat lain yang sangat dihargai medis modern adalah puerarin. Ini adalah ahli perbaikan mikrosirkulasi. Mikrosirkulasi adalah pembuluh darah kapiler halus di ujung-ujung tubuh. Seiring usia pembuluh ini mudah tersumbat menyebabkan kesemutan pusing atau kurang pasokan darah ke otak. Puerarin membuat pembuluh kecil ini lancar kembali mengirim oksigen dan nutrisi yang cukup ke otak dan jantung. Akar kudzu juga membantu menurunkan tekanan darah dengan merelaksasi pembuluh darah yang tegang. Bagaimana cara mengonsumsinya? Cara 1, teh kulit jeruk cenpi akar kudzu. Ini adalah resep emas untuk menyehatkan limpa dan hati. Akar kudzu melindungi hati tapi sifatnya dingin, sedangkan kulit jeruk kering cenpi sifatnya hangat dan menyehatkan limpa serta menghilangkan lembab. Banyak masalah hati berkaitan dengan limpa yang lemah. Kombinasi ini menyeimbangkan keduanya. Caranya ambil akar kudzu kering dan cenpi dengan takaran sama, misal masing-masing 10 gram seduh dengan air mendidih dalam gelas tertutup selama 15 menit. Rasanya asam segar dan harum. Cocok diminum setelah makan atau sore hari. Cara 2 bubuk kudzu, beli bubuk kudzu murni tanpa tambahan. Caranya, larutkan 1,2 sendok bubuk dengan sedikit air dingin hingga tidak menggumpal. Lalu sambil diaduk, tuangkan air mendidih yang benar-benar panas. Bubuk akan berubah menjadi pasta bening seperti kristal. Tambahkan madu atau kacang-kacangan untuk sarapan sehat. Tips hangat Dr. Eko. Karena akar kudzu memiliki efek menurunkan tekanan darah dan gula darah serta melebarkan pembuluh darah. Ada 3 kelompok yang harus berhati-hati. Orang dengan tekanan darah rendah sebaiknya tidak mengonsumsi jangka panjang. Orang yang sedang minum obat darah tinggi atau diabetes harus konsultasi dokter agar tidak terjadi efek ganda drop. Orang dengan perut dingin mudah diare harus perhatikan dosisnya karena sifatnya dingin. 4. Gandum kuda buckwheat. Beralih ke makanan pokok yang tepat juga bisa merawat hati. Saya perkenalkan dewa pelindung pembuluh darah buckwheat, sering disebut soba atau gandum kuda. Jangan anggap remeh rasanya yang mungkin sedikit kasar dibanding nasi putih. Di banyak daerah panjang umur ini adalah makanan pokok sehari-hari. Manfaatnya untuk hati berasal dari kandungan niacin vitamin B3. Niacin ibarat pelumas bagi mesin tubuh kita. Metabolisme tubuh termasuk detoksifikasi hati memerlukan berbagai enzim dan niacin adalah komponen inti dari enzim-enzim tersebut. Ini seperti menginjak pedal gas pada sistem detoksifikasi hati agar bekerja lebih efisien membuang sampah tubuh. Buckwheat juga lebih unggul dari nasi putih, tepung terigu karena protein lebih baik, mengandung asam amino lisin yang jarang ada di beras, gandum, kaya mineral vitamin zat besi seng lebih tinggi. Pengendali gula darah, indeks glikemik rendah. Gula darah naik, perlahan tidak melonjak seperti saat makan nasi putih. Ini sangat baik untuk melindungi pankreas dan menstabilkan gula darah. Cara mengonsumsinya, nasi campur buckwheat. Ini yang paling saya sarankan. Karena kulitnya keras, rendam biji buckwheat dengan air hangat selama 2,4 jam sebelum dimasak. Campurkan dengan beras putih dengan perbandingan awal 4:1 beras buckwheat. Setelah terbiasa, bisa ditingkatkan jadi 3:1 atau 2:1. Masak di rice cooker dengan air sedikit lebih banyak dari biasanya. Nasi akan pulen tapi ada tekstur kenyal dan aroma khas. Mie buckwheat soba bisa dibuat mie kuah hangat atau mie dingin yang segar. Tips hangat dokter. Ekoseratnya tinggi. Bagi yang pencernaannya sangat lemah atau baru operasi lambung, jangan makan terlalu banyak sekaligus. Lakukan bertahap. Sifatnya dingin. Jika perut terasa tidak nyaman, kurangi jumlahnya. Mulai hari ini ganti sebagian nasi putih Anda dengan buckwheat. 5. Buah plum hitam, Wumei Smoke Plum. Jangan remehkan buah kecil yang keriput dan hitam ini. Dalam pengobatan timur ini adalah buah nomor 1 penguat hati. Keajaibannya terletak pada prinsip rasa asam masuk ke hati. Rasa asam memiliki efek menyerap dan menahan. Hati bertugas melancarkan energi ki, tapi jika terlalu lancar, berlebihan ibarat pintu yang terbuka terlalu lebar dan tidak bisa ditutup, orang jadi mudah marah atau gelisah. Rasa asam yang kuat dari Wumei membantu hati menutup pintu, menjaga energi agar tidak terbuang sia-sia. Rasa asamnya juga merangsang kelenjar pencernaan, meningkatkan penyerapan sehingga sampah di usus berkurang dan racun pun berkurang. Ini meringankan beban kerja hati dari sumbernya. Wumei juga mengandung asam organik yang langsung membantu proses detoksifikasi hati.
Jadi saat lelah begadang setelah minum alkohol atau mulut terasa pahit karena panas dalam, makanlah wumei. Selain itu, wumei sangat baik untuk menghasilkan cairan tubuh. Seiring usia cairan tubuh yin berkurang menyebabkan mulut kering, kulit gatal, dan mata kering. Wumei merangsang air liur dan cairan lambung, menghilangkan rasa haus seketika. Cara mengonsumsinya: minuman plum hitam gula batu wumei tang bahan plum hitam kering, wumei 9 gram 3,4 butir, hawthorn kering shanza 9 gram bagus untuk pencernaan dan lemak darah, gula batu secukupnya. Garam 1 gram sedikit saja. Kenapa pakai garam? Dalam teori pengobatan, rasa asin bisa melunakkan yang keras dan menuntun khasiat obat masuk ke ginjal serta mencegah panas dalam akibat rasa manis. Cara membuat cuci wumei dan hawthorn: rendam air hangat 30 menit. Masukkan ke panci bersama air rendamannya, tambah air secukupnya. Rebus hingga mendidih, lalu kecilkan api. Masak perlahan 30,50 menit hingga aroma asam manis tercium. Tambahkan gula batu dan sedikit garam, aduk hingga larut. Matikan api. Bisa diminum hangat atau dingin. Tips: hangat, Dr. Eko, sangat asam. Penderita sakit maag, asam lambung tinggi jangan minum saat perut kosong. Dapat mengikis gigi. Kumur dengan air putih setelah meminumnya. Jika sedang flu, demam, batuk berdahak, jangan konsumsi dulu. Sifatnya yang menahan, mengunci, bisa membuat penyakit tertahan di dalam tubuh dan sulit sembuh. Ringkasan cepat: ingin detoks hati, pembuluh darah, minum teh akar gobo. Habis pesta, makan minum sup lobak putih tahu. Peduli jantung, otak, coba teh akar kudzu, kulit jeruk. Ingin gula darah stabil, campurkan buckwheat pada nasi. Lelah, mulut kering. Rebus minuman wumei plum hitam. Lihatlah, merawat hati itu tidak sulit dan tidak mahal. Bahan-bahannya ada di pasar, tapi hasilnya adalah kekayaan kesehatan yang tak ternilai di masa tua. Ya, terakhir ada 4 peringatan penting yang lebih penting dari sekadar makan. Pikiran adalah obat hati terbaik. Marah melukai hati. Kurangi marah, perbanyak senyum. Bicaralah dengan pasangan atau teman, jalan-jalan, dengarkan musik. Hati yang gembira melancarkan aliran energi hati. Makanan bukan pengganti obat. Semua yang dijelaskan adalah untuk perawatan, pencegahan. Jika Anda sudah didiagnosis penyakit hati, darah tinggi, atau diabetes, ikuti saran dokter dan minum obat teratur. Resep ini hanya penunjang, jangan dibalik. Segalanya butuh moderasi. Jangan makan berlebihan. Makanlah beragam jenis makanan secukupnya, itulah kunci umur panjang. Jaga mulut, gerakan kaki, hindari gorengan, makanan berminyak, dan kurangi alkohol. Lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki atau senam setiap hari untuk melancarkan sirkulasi darah. Semoga kelima raja detox ini bisa menjadi tamu rutin di meja makan Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe ke saluran energi usia emas, dan bagikan kepada orang-orang tercinta. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.